Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dosen Muda. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tips dan trik. Kira-kira peralatan apa sajakah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang live streamer, ataupun para sahabat yang ingin melakukan live streaming, baik itu di Facebook, di Nimo TV, di Cube TV, atau bahkan di YouTube sekalian. Kira-kira peralatan apa sajakah yang sangat penting untuk digunakan dalam melakukan live streamer? Berikut video peralatan apa saja yang dibutuhkan. Oke, peralatan pertama yang kita butuhkan adalah sebuah laptop ataupun PC komputer. Speknya bagaimana? Ya, kira-kira dari Core i5 ke atas sudah bisa. Kemudian VGA-nya ataupun VGA card-nya berapa yang dibutuhkan? Kira-kira sekitar 750 ke atas sudah oke. Kemudian RAM-nya berapa? Minimal sekitar 8 GB. Ya, ke atas makin baik sih. Kalau ke bawah tidak direkomendasikan, karena apa? Takutnya nanti akan sedikit lagging ketika akan melakukan live streamer ataupun ingin merecord di laptop tersebut ataupun di PC tersebut. Itu peralatan yang pertama yang sangat penting untuk menjadi seorang live streamer. Oke, peralatan yang kedua kira-kira apa? Yaitu adalah sebuah handphone. Handphonenya bagaimana? Ya bebas sih menurut sahabat semua. Boleh pakai iPhone, boleh pakai iPad, boleh pakai, kalau yang untuk Android boleh pakai untuk Samsung sih, saya lebih rekomendasikan. Tipenya bagaimana? Samsung seri S8 ke atas, baik itu S8, 8 Plus, Note 8, S9, 9 Plus, Note 9 dan seterusnya. Itu yang paling saya rekomendasikan karena sudah support MHL. MHL itu apa sih? Ya konverter dari HDMI ke Type C ataupun ke tipe C. Kalau HP selain Samsung, ya mungkin Huawei P30 ke atas itu sudah support juga, atau tipikal HP Sony yang seri tinggi dan sebagainya. Tapi kalau selain itu sih bukan saya tidak rekomendasikan, bisa sih bisa, tapi takutnya terjadi lagging ataupun delay antara di handphone kita pada saat kita bermain dan berbeda ketika di record di laptop ataupun di PC komputer. Itu adalah peralatan kedua yang sangat penting menurut saya. Ya budgetnya sih tergantung sahabat semua. Boleh dari Samsung S8 itu ada sekitar 3 jutaan ke atas. Ya silakan dipakai ataupun silakan dipergunakan tipe handphone seperti itu. Oke, peralatan selanjutnya yang ketiga adalah sebuah Elgato. Elgato itu bagaimana sih? Elgato itu bentuknya seperti ini, kotak kecil tapi harganya lumayan juga. Kalau yang seperti ini
HD60s seperti yang saya beli itu sekitar 3 juta rupiah. Tapi kalau mau lebih bagus ada HD60s Plus itu sekitar 3.250 sampai dengan 3.300.000. Guna Elgato ini untuk apa sih? Guna Elgato ini adalah untuk merecord hasil dari layar handphone kita, dari handphone ini ke PC kita ataupun ke laptop kita. Jadi ini adalah perantara ataupun penghubung untuk merecord gambar yang ada di layar handphone. Ini sangat penting dan sangat wajib untuk para live streamer ataupun orang-orang yang ingin melakukan live streaming. Kalau nggak pakai ini bisa nggak? Bisa saja. Dia ada aplikasi ya berupa Power Mirror, tapi saya tidak rekomendasikan. Karena apa? Delaynya terlalu lama untuk melakukan record ataupun live streaming sekalian. Ya ketika kita bermain sedikit lagging, ya penonton akan sedikit kecewa ataupun yang melihat kita akan sedikit kecewa karena tidak sesuai apa yang kita mainkan dengan hasil yang terjadi. Itu sih menurut saya. Oke, itu adalah peralatan yang ketiga yang sangat penting untuk menjadi seorang live streamer. Oke, peralatan selanjutnya adalah peralatan keempat adalah sebuah webcam. Nah, webcam yang saya pakai ini kemarin sudah saya unboxing, mereknya Nemesis. Harganya sekitar 500 ribuan. Ya, saya sudah pakai ini, menurut saya sih sangat rekomendasi untuk low budget seperti saya. Karena apa? Kalau yang merek sebelah seperti Logitech dan sebagainya itu sudah 2 juta rupiah ke atas. Tapi kalau kalian punya budget lebih, silahkan dibeli merek Logitech tadi. Itu lebih rekomendasi, lebih bagus untuk sebagai seorang live streamer yang seperti pro player. Itu sih harga webcamnya sekitar range 500.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Itu peralatan live streamer selanjutnya. Oke, peralatan selanjutnya adalah peralatan yang kelima adalah sebuah headset. Headset yang saya pakai ini adalah merek dari Sades. Sades tipenya X Power Plus. Ini saya beli kemarin sekitar 475.000, sudah dapat free stand untuk headset tersebut. Jadi dia sudah satu package ya 475.000 dan ini sudah bisa pakai mic. Jadi kalian tidak perlu lagi pakai mic eksternal. Tapi kalau mau pakai mic eksternal seperti ini lebih baik. Tapi kalau tidak punya budget yang berlebih ya cukup pakai dengan headset ini. Saya rasa sih sudah cukup oke untuk peralatan live streamer selanjutnya. Oke, mungkin itu peralatan live streamer yang kelima. Nah, peralatan live streamer selanjutnya yang paling penting adalah sebuah penghubung HDMI ke tipe C. Saya rekomendasikan mereknya seperti ini, Vention. Vention ini saya beli sekitar 230 ribuan. Tapi kirimnya dari luar negeri ya, mungkin agak lama nunggunya, sekitar kurang lebih hampir 2-3 minggu kemarin. Ini fungsinya konverter dari HDMI ini ke tipe C. Jadi dengan kabel ini kalian dapat menghasilkan gambar yang lebih baik. Nah, saya juga ada kabel yang kemarin seperti ini ya. Ini yang sudah saya unboxing. Ini kabelnya HDMI, ada port charge-nya dan ada juga untuk ke Type C nya. Kabel ini bisa dipakai sih, cuman ada delay juga sedikit karena dia harus memakai aplikasi tambahan yaitu berupa EasyCache atau EasyCache. Tapi kalau pakai kabel yang seperti ini, dia tidak perlu lagi ada aplikasi tambahan dan dia sudah ada untuk port charge-nya yaitu Type C. Kemudian sudah ada untuk USB apabila kalian ingin menggunakan seperti jack audio yang handphonenya tidak ada jack audio, bisa pakai konverter USB ke jack audio tersebut. Jadi menurut saya kabel ini sangat rekomendasi, kecil sih tapi manfaatnya sangat besar.
dan gambar yang dihasilkan itu jauh lebih baik daripada kabel yang tadi. Oke, itu adalah peralatan yang keenam. Peralatan selanjutnya yang ketujuh adalah yang kita butuhkan berupa ini dia, splitter untuk HDMI. Kalau kalian untuk menjadi seorang live streamer, menurut saya ini item yang selanjutnya yang wajib dibeli ataupun yang dipergunakan, splitter HDMI. Nah, dari HDMI 1 ini ke 4 HDMI, atau pilih yang 2 pun boleh, tapi 4 ini alternatifnya juga boleh. Ini harganya sekitar 80 ribuan kemarin saya beli. Ini cukup murah sih, tapi manfaatnya sangat baik karena konverter Elgato ini dengan ini sangat sinkronisasi. Jadi ketika kita pakai konverter sebuah HDMI harus ada power tambahannya, yaitu berupa ini. Dia ada port charge-nya. Jadi ketika kalian pakai konverter HDMI dari Elgato tadi, dengan adanya ini menurut saya lebih powerful dibandingkan tidak memakai konverter ini. Itu peralatan untuk live streamer selanjutnya. Kemudian apalagi? Yang selanjutnya adalah ini dia, Elgato Chatlink. Elgato Chatlink ini gunanya untuk kalian bisa mendengar hasil audio ataupun hasil suara yang ada di handphone kalian tadi. Dengan adanya Elgato Chatlink ini, kalian juga bisa untuk voice chat di dalam game. Jadi Elgato Chatlink ini harganya kemarin saya beli itu sekitar 185.000 sampai dengan 195.000. Kabel ini untuk Elgato ini kemudian disambungkan dengan handphone ini. Jadi Elgato Chatlink ini menurut saya peralatan yang sangat penting juga untuk dipergunakan. Kemudian selanjutnya item-item tambahan untuk pribadi sih boleh dipakai, boleh juga tidak, yaitu berupa mic seperti ini. Ini mic condenser tipenya merek Altron 001. Ini harganya sekitar 900 ribuan kemarin saya beli. Ya, boleh dipakai, boleh juga tidak, karena sudah ada alternatif dari headset yang tadi. Headset yang tadi sudah ada mic-nya. Tapi kalau kalian mau lebih baik ataupun lebih bagus, boleh dipakai mic condenser ini. Tapi harus ada konverternya juga seperti Elgato tadi, yaitu berupa Focusrite seperti ini. Nah, Focusrite seperti ini harganya cukup mahal juga, imbang-imbang dengan Elgato tadi ataupun Elgato HD60s tadi. Ini harganya sekitar saya beli 2.700.000. Tapi manfaatnya ini banyak sih, bukan untuk live streaming aja. Bisa untuk recording kalian karaokean, ataupun kalian mau cover lagu, mau cover gitar, mau cover keyboard. Jadi Focusrite ini sangat multifungsi menurut saya. Ini merupakan item yang tidak wajib, tapi hanya sebagai pendukung. Kalau item wajibnya yang tadi saja yang saya sebutkan. Oke, mungkin itu saja video untuk peralatan apa sajakah yang dibutuhkan sebagai seorang live streamer ataupun orang-orang yang ingin melakukan live streaming, baik itu di Facebook, di Nimo TV, di Cube TV, atau bahkan di YouTube sekalian. Demikian saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika sahabat menyukai video ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa komen, like, dan share kepada sahabat-sahabat lainnya agar video ini dapat bermanfaat juga bagi sahabat lainnya. Serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari kami. Terima kasih. Breathe me in.